Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Kartika dengan NPM 2213053127 dari kelas 2H dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini kita akan membahas tata kata atau penulisan kata. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel. Yang pertama ada penulisan gabungan kata berimbuhan. Contoh kalimatnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Yang harus kita pahami dan kita amati adalah pada kata bekerja sama. Mengapa demikian? Karena pada kata bekerja sama itu tidak terdapat spasi atau kata bekerja sama menyatu. Nah, pada kalimat ini kata bekerja sama termasuk pada kalimat yang salah. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk hubungan dengan penulisan kata bekerja sama di atas. Yang pertama ada kaidah penulisan gabungan kata, dan yang kedua ada kaidah penulisan gabungan kata berimbuhan. Nah, dalam PUEB yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Nah, contohnya yang benar adalah antar kota, tunakarya, subtema, pasca sarjana. Dalam penulisan kata yang benar tidak menggunakan spasi atau dipisah, seperti contoh yang sudah ditampilkan. Di dalam PUEB yang disempurnakan juga telah diatur pengimbuhan gabungan. Nah, gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Jadi, untuk kata yang mendapatkan imbuhan awalan atau akhiran itu tetap ditulis terpisah. Nah, contohnya yang benar adalah berpesta pora, berpesta spasi pora, atau bertanda tangan, bertanda spasi tangan. Yang untuk yang salah, berpesta pora itu adalah salah karena tidak menggunakan spasi. Selanjutnya yang kedua ada penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum adanya PUEB yang disempurnakan, diberlakukan kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Contohnya kata depan di samping, di spasi samping. Di sini, di spasi sini. Dan untuk kata awalan seperti contohnya disimpan. Disimpan itu tidak ada spasi, jadi di dan simpan itu menyatu. Kemudian diantar, di dan antar itu menyatu dan tidak dipisah. Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk di tersebut masuk kata depan atau awalan. Yang pertama, ada kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contoh katanya yaitu di atas. Selain di atas, ada pula ke atas dan dari atas. Bentuk di atas juga tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Hal itu berarti bahwa pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu, kata di atas ditulis terpisah. Di lantai, di negara lain, ke lantai, ke negara lain. Itu harus terpisah. Kemudian yang ketiga ada penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah partikel lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktik penulisan partikel lah, kah, dan tah tidak menimbulkan masalah. Nah, yang akan dibahas pada saat ini adalah partikel pun dan per.
Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, yang pertama ada mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Yang kedua, parkir kendaraan pun sulit karena banyaknya mobil yang dibawa para tamu. Nah, pada partikel pun di atas, pada kalimat ditulis secara terpisah. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Contohnya adalah, walaupun hari masih pagi, para pegawai kantor itu sudah banyak yang datang. Yang kedua, kendaraan di jalan bebas hambatan itu selalu macet, walaupun hari sudah malam. Nah, pada kata pun ditulis secara tidak terpisah pada kalimat atau pada kata walaupun. Selanjutnya, kata sekalipun dibedakan menjadi dua. Ada yang ditulis serangkai dan ada pula yang ditulis terpisah. Kata sekalipun yang ditulis serangkai adalah kata penghubung, sedangkan yang ditulis terpisah bukan merupakan kata penghubung. Berikut cara membedakannya. Yang pertama, sekalipun dengan susah payah, mereka berhasil mendaki gunung itu. Yang kedua, jangankan 2 kali sekalipun dia belum pernah datang ke rumahku. Nah, pada kalimat yang pertama itu merupakan kata penghubung. Jadi pada kata pun ditulis secara tidak terpisah. Yang kedua bukan kata penghubung sehingga kata pun ditulis secara terpisah. Partikel berikutnya yang perlu dibahas adalah partikel per. Kesalahan penulisan partikel per sering muncul karena tidak semua per ditulis terpisah. Per yang ditulis terpisah, per yang mempunyai arti yang pertama tiap-tiap atau setiap, yang kedua demi, yang ketiga mulai. Yang contohnya, harga kain itu Rp200.000 per meter, jadi penulisan pernya terpisah. Selain per yang mengandung arti di atas, ada juga per yang mempunyai dibagi dan dengan. Per yang mengandung 2 arti itu ditulis serangkai. Contohnya, 2/3 penduduk kampung itu masih tergolong miskin. Jadi pada kata per 3 untuk penulisan kata per itu menyambung atau tidak terpisah. Ada pula per yang bukan partikel melainkan awalan karena memang merupakan awalan per. Ini ditulis serangkai. Contohnya, per lebar gelaran tikarnya agar dapat memuat banyak tamu. Nah, per pada kalimat ini berarti membuat jadi lebih lebar. Selanjutnya yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah singkatan merupakan bentuk pendek dari suatu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Contohnya yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, RRI, Radio Republik Indonesia, SMA, Sekolah Menengah Atas. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata Damri atau Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, atau balita bawah 5 tahun. Pada penulisan singkatan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama singkatan yang ditulis dengan tanda titik. Nah, pada singkatan yang ditulis dengan tanda titik ini ada 3 kelompok. Yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya Anton M. Mulyono atau M-nya adalah Mudardo. Yang kedua Sugiono S. W. yang berarti Sastrowardoyo. Kemudian contoh selanjutnya Franky Yusuf, S.H. M.H. Selanjutnya yang kedua singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Contohnya SDA artinya sama dengan di atas, DLL yang artinya dan lain-lain, TTD yang artinya tertanda. Kemudian yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Contohnya A.N atau artinya atas nama, D.A
atau yang berarti dengan alamat, U.B yang berarti untuk beliau. Selanjutnya penulisan singkatan yang kedua, yaitu singkatan yang tidak diikuti tanda titik. Nah, pada singkatan yang tidak diikuti tanda titik ini juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, singkatan nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Contohnya DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Contohnya SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu singkatan lambang kimia, satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya AS atau arsenik, Ca atau kalsium, Ra atau radium. Selanjutnya, penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Contohnya, yang bukan nama diri adalah SIM, surat izin mengemudi, NIM, nomor induk mahasiswa, NRP, nomor registrasi pokok. Nah, yang contoh untuk nama diri yaitu BAKAN atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Yang kedua, BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang ketiga, FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian untuk yang kelompok kedua yaitu akronim nama diri. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Contoh yang bukan nama diri, Akpindo atau Asosiasi Panel Kayu Indonesia. Yang kedua, Babin Kumnas atau Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang ketiga, Gapkindo atau Gabungan Pengusaha Karet Indonesia. Contoh nama diri yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, Angkot, angkutan kota. Yang ketiga, balita bawah 5 tahun. Selanjutnya yang kelima yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, telah diatur bahwa ada 2 cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Nah, lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut 1. Ukuran, yaitu panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua, menomori alamat, jalan, rumah, kamar hotel, apartemen, kantor. Yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. Penulisan lambang bilangan dengan angka kelompok pertama adalah penulisan lambang bilangan yang menyangkut penomoran jalan, rumah, dan kamar hotel, apartemen, atau kantor. Contohnya, rumahnya beralamat di Jalan Kenari 2-45, Rawamangun, Jakarta Timur. Selanjutnya, dia tinggal di Jalan Manunggal 17, RT 03 RW 11 nomor 29 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Yang kedua, ada penulisan lambang bilangan dengan angka kelompok pertama adalah penulisan lambang bilangan yang menyangkut penomoran bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, kita dapat membaca aturan itu dalam buku KUHP bab 16 Romawi pasal 310 halaman 330. Yang kedua, ciri orang bertakwa menurut Quran dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah 3-4. Dan yang terakhir yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam PUEB yang disempurnakan diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kita sandang yang diatur adalah si dan sang. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salah
dibandingkan dengan kata yang lain. Nah, contohnya yang pertama, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Pada kalimat 1 dan 2, kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan seperti itu sering ditemukan, tetapi tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya kata ganti kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti berikut. Yang pertama, nak tolong kau ambilkan buku itu. Yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu dalam tasmu. Pada kata kau itu ditulis secara tidak terpisah. Ada hal yang perlu diingat, yakni bahwa tidak semua kata ganti kau ditulis serangkai. Lalu bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, yaitu setelah mengerjakan tugas itu kau boleh pulang nanti, dan yang kedua, kau akan mendapat hadiah itu kalau nilai lapormu bagus. Nah, pada kalimat ini penulisan kau itu tidak disertakan atau tidak menyatu, jadi pada penulisan ini kata kau dipisah. Itulah tadi materi tentang tata kata atau penulisan kata. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.